Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengadakan suatu kegiatan di ruangan yang berada ini. Baiklah, sebelum memulai, izinkan saya memberi pantun dulu Bapak Ibu, boleh? Pergi ke kebun mencari durian, pulangnya ketika pagi hari. Terima kasih atas kesempatan untuk mengisi presentasi ini. Satu lagi boleh ya? Dari jauh melihat Bu Uci. Bu Uci menyapa Mas Tio. Beri saya kesempatan presentasi. Harap didengarkan, jangan loyo. Oke, baiklah Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Jadi diseminasi ini adalah dalam rangka aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Nah, jadi judulnya adalah budaya positif. Nah, di dalam diseminasi ini ada 7 konsep inti yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, kelima 5 posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Oke, nah yang pertama kita akan membahas dulu perubahan paradigma Bapak Ibu. Jadi di sini kita lakukan dulu kegiatan kepalan tangan. Saya sudah menyiapkan selembar kertas di atas meja Bapak Ibu. Nah, tolong kertas itu tuliskan Bapak Ibu sesuatu benda ataupun apapun yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Silakan dituliskan satu benda yang paling berharga yang ada di kehidupan Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu, pokoknya yang paling berharga apa saja. Mungkin keluarga ya, atau barang. Sudah? Nah, kan berarti berpasangan ya Bapak Ibu. Jadi yang belum berpasangan, saya minta berpasangan dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, teman sebelah yang tidak menuliskan ya, nanti akan saya minta untuk membuka kepala tangan teman yang sudah menyimpan hartanya itu. Jadi yang menulis tadi tolong tangannya di kepala, simpan harta itu Bapak Ibu dengan sekuat tenaga, karena itu sangat berharga, ya kan? Nah, jadi ada seseorang di sebelah Bapak Ibu yang akan mengambil harta itu, yang berharga itu. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Oke? Nah, jadi teman sebelahnya silahkan lakukan cara apapun untuk mengambil harta berharga Bapak Ibu di sebelah Bapak Ibu. Oke, silahkan mulai. Oke. Tidak ada yang memaksa? Oke. Tidak ada? Oke, nah. Dari Bapak Ibu membukanya? Belum? Belum? Oke, coba lagi Bapak Ibu. Yang akan mengambil hartanya coba dipaksa atau dirayu. Dibujuk Bapak Ibu. Dibujuk coba. Oke. Nah, ada yang bisa membuka kepala tangan temannya? Oke, coba saya tanya ya. Siapa yang bisa membuka kepala tangan temannya? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada yang bisa menyampaikan kenapa begitu kuat mengepal tangannya? Oke, ada yang mau menyampaikan? Kira-kira, oke, Bu Haryati, silakan. Ya,
orangnya mau mengambil barang saya. Oke, jadi Bu Riati mengatakan Bu Riati mengepal kedua tangan itu karena takut barangnya diambil. Ya, nah jadi Bu Riati mengontrol tangannya supaya tidak terbuka. Nah, bagaimana perasaan teman sebelahnya? Jika akan membuka kepala tangan Bu Riati, apa yang Bu lakukan? Yang saya lakukan pertama menggelitik, kemudian gagal, akhirnya saya mengancam, saya melomoti, tapi Bu Herianti masih kekeh ingin mempertahankannya. Oke. Jadi saya merayu-rayu lagi, tapi tidak bisa. Jadi banyak cara ya Ibu ya. Pertama Ibu tadi menggelitik, kemudian merayu, mengancam, kemudian terakhir merayu lagi, tapi tidak berhasil. Ya. Nah, kira-kira mengapa seperti itu Bapak Ibu? Mengapa kita atau Bu Eski tidak bisa membuka kepala tangan Bu Heriati? Karena saya tidak bisa mengendalikan keinginan Bu Herianti, tidak bisa mengontrol apa yang Bu Herianti inginkan. Oke, good. Terima kasih ya Bu Eski. Nah, jadi Bapak Ibu, kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri, bukan orang lain, ya. Hanya diri kita yang berkuasa untuk mengontrol diri kita sendiri. Karena kita memiliki prinsip, memiliki benda yang akan kita jaga, jadi kita mengontrol diri kita sendiri supaya tidak dikuasai oleh orang lain. Nah, itu adalah paradigma Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang ada perubahan paradigma, ya. Paradigma pertama itu adalah namanya paradigma stimulus respon. Jadi ketika ada stimulus maka ada respon. Nah kemudian terjadilah perubahan dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang tadi kita bicarakan Bapak Ibu. Ya. Nah kita lihat sama-sama. Yang pertama pada paradigma stimulus respon, kebutuhan kita dianggap sama dengan kebutuhan orang lain. Jadi kita menganggap bahwa kita butuh, mereka juga butuh hal yang sama. Padahal kenyataannya, ya, pada teori kontrol, ternyata kebutuhan manusia itu berbeda-beda, ya, tidak bisa kita samakan. Kita dengan murid kebutuhannya berbeda, Bapak Ibu. Nah, kemudian bisa tolong dibacakan yang kedua. Pada paradigma stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama, jadi pandangannya sama. Tetapi terjadi perubahan di teori kontrol bahwa sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Misalnya kalau kita menonton sebuah film yang sama, apakah gambaran kita dengan teman kita bisa sama? Ya mungkin saja berbeda Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menyamakan gambaran kita dengan gambaran orang lain. Yang ketiga, nah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, biasanya kita seperti itu ya pada siswa. Ya, kita akan mengubah pandangan orang yang sama dengan kita. Apapun caranya kita lakukan. Nah, padahal semestinya seharusnya kita tuh berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita memaksa, tapi kita memahami pandangan orang lain. Kemudian yang berikutnya, nah perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, dan kalau kita melakukan kesalahan, misalnya sesuatu yang kita lakukan itu salah, orang itu pasti salah. Padahal sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik kita berbuat baik, baik kita berbuat salah, itu mungkin ada tujuan tersendiri yang akan dicapai, Bapak Ibu. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seperti tadi, bisakah teman Bapak Ibu mengontrol Bapak Ibu? Tidak, ya? Nah, jadi sebenarnya hanya diri kita yang bisa mengontrol diri orang lain. Jadi jangan biarkan orang lain mengambil kesempatan mengontrol diri kita, ya, karena diri kita lah yang sendiri bisa mengontrol diri kita, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu kapan kita ya Bapak Ibu, kepada siswa. Kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Padahal
intinya kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Nah, yang terakhir, cara berpikirnya. Cara berpikir kita, biasanya kita berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Seperti itu. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, padahal paradigma terbarunya adalah bagaimana berpikir kita bahwa saya menang, kamu juga menang. Jadi tidak ada yang kalah. Kita sama-sama menang. Nah, itu perubahan paradigma Bapak Ibu. Jadi harus kita ikuti dari dulu stimulus respon. Kalau ada stimulus baik kita baik, kalau ada stimulus buruk kita buruk. Nah, jadi kita ubah pola pikir kita menjadi yang teori kontrol ini katakan. Ya, seperti itu. Oke, nah lanjut yang kedua, disiplin diri, ya. Nah, disiplin ini merupakan salah satu strategi yang kita gunakan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Adakah di antara kita yang tidak ingin sekolah kita bagus? Tidak ada ya baiknya. Nah, semuanya ingin sekolah kita bagus. Kita melakukan disiplin di sekolah, ya. Tapi apakah itu efektif sekarang? Apakah sudah berjalan dengan efektif Bapak Ibu? Tidak, belum ya. Nah, kira-kira kenapa belum Bapak Ibu? Oke, nah, jadi pandangan awal kita dulu mengenai apa itu disiplin, ya. Nah, kita lihat dulu dari apa itu disiplin. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, versi Bapak Ibu ya, disiplin itu apa? Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Oke, ya, apa Bu Rizky? Peraturan. Oke, menurut Bu Rizky, disiplin itu adalah peraturan. Bapak Ibu di belakang, silakan. Kira-kira apa menurut Bapak Ibu versi disiplin Bapak Ibu? Oke, Pak Dadi mungkin mau menyampaikan apa itu disiplin bagi Pak Dadi? Bagi saya disiplin itu mentaati aturan. Oke, sama ya. Jadi disiplin itu adalah mentaati peraturan. Jadi intinya seseorang itu dikatakan berdisiplin jika mentaati peraturan. Itu versi kita. Nah, kita lihat sama-sama dulu Bapak Ibu. Nah, dalam budaya kita, ya, disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapat sebuah kepatuhan. Tadi itu dengan cara menaati peraturan. Nah, padahal kalau kita menghubungkan dengan arti tersebut, maka akan timbul ketidaknyamanan Bapak Ibu. Ya, kenapa tidak nyaman? Kira-kira mengapa timbul ketidaknyamanan ketika kita lakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan? Karena merasa dipaksa untuk mengikuti peraturan. Oke, terima kasih Bu Her, bagus sekali ya. Nah, karena merasa dipaksa, ya. Nah, jadi ini versi kita Bapak Ibu. Dalam budaya kita disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi dihubungkan dengan suatu ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, jadi persepsi ini harus kita ubah Bapak Ibu, ya. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Oke, nah, disiplin itu adalah bentuk kontrol diri Bapak Ibu, ya. Bentuk kita mengontrol diri untuk mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan apa yang kita capai? Yaitu tujuan yang dinamakan dengan
nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi disiplin itu bukan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat kepatuhan, tetapi sesuatu yang dilakukan untuk mengontrol diri kita supaya kita mencapai suatu tujuan mulia. Jadi tidak ada motivasi eksternal di situ, ya. Nah, nilai kebajikan apa, Bapak Ibu? Apa itu nilai kebajikan? Ya, nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama. Jadi di dalam norma sosial, norma masyarakat, ada nilai yang kita sepakati, Bapak Ibu, kan? Oke, kira-kira nilai apa saja di norma sosial kita yang kita sepakati bersama? Nilai kebajikan yang itu apa ya, Bapak Ibu? Misalnya, ya, mandiri ataupun toleransi. Nah, itu adalah salah satu contoh nilai kebajikan. Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi tujuan kita ini diharapkan anak-anak didik kita itu bisa memiliki disiplin diri yang muncul dari dalam dirinya, bukan dari faktor luar, bukan dari guru, bukan dari lingkungan sekolah, tapi dari diri mereka sendiri untuk melakukan sebuah disiplin. Itu tujuannya, Bapak Ibu, ya. Nah, tadi saya ulang lagi, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, salah satunya Bapak Ibu nih, kita sudah sering melihat ini. Apa ini, Bapak Ibu? Nah, profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Ada 6. Bisa dibacakan, Pak Ibu? Coba Bu Emi coba. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Yang Mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bertaraf kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Oke, ini adalah salah satu dari banyak nilai kebajikan yang sudah kita sepakati, ya. Nah, salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ini tujuan mulia yang akan kita capai, dan ingin kita capai kepada peserta didik kita. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang paling penting, ya. Kemudian diharapkan siswa kita juga bisa mandiri. Kemudian mereka bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, gotong royong. Dan 6, anak kita menjadi seorang yang kreatif, ya. Terima kasih, Betty. Oke, nah, pertanyaan. Ini Bapak Ibu, dari nilai kebajikan tadi kita lanjut yang ketiga ya Bapak Ibu, ada motivasi. Nah, saya bacakan dulu Bapak Ibu. Ini ada suatu pertanyaan. Kita sebagai pendidik saat perlu hadir di suatu pelatihan, ya. Jadi sebagai guru kita diundang untuk mengikuti pelatihan, Bapak Ibu. Nah, kira-kira motivasi apakah yang mendasari Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan? Yang pertama, apakah hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau mendapat surat teguran, atau hadir karena ingin dilihat dan dipuji, Bapak Ibu, ya, atau mendapat penghargaan sebagai saya ingin pendidik berprestasi, atau yang ketiga karena Bapak Ibu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu diundang untuk pelatihan, apa motivasi Bapak Ibu? Boleh saya minta Pak Heri menjawab? Bapak, Bapak.
Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan untuk jawaban saya ini menjadi pembelajar sepanjang saya. Jadi orang yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai sendiri sebagai teladan bagi murid-murid atau siswa-siswi saya. Oke, terima kasih Bapak. Jadi Bapak ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Selamat dulu Bapak Ibu. Nah, semangat inilah, motivasi inilah yang kita perlukan sebagai pendidik. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang punya pendapat lain? Tidak salah Bapak Ibu, tidak ada yang salah di sini. Atau mungkin ada yang ikut pelatihan karena ingin mendapat penghargaan? Salah satunya ada Bapak Ibu ya, kita dapat sebuah sertifikat penghargaan, ya kan? Jadi kita mendapat imbalan. Jadi ada 3 hal seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari kasus ini sebenarnya perilaku manusia itu ada 3 motivasinya Bapak Ibu. Ya. Nah, yang pertama, kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hubungan. Ya, misalnya kita datang ke sekolah tepat waktu karena takut dimarahi. Nah, itu contoh kita menghindari ketidaknyamanan. Ya. Yang kedua, kita berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita ingin dipuji misalnya, ataupun kita ikut sesuatu hanya mendapatkan imbalan berupa materi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, nah ini yang paling baik Bapak Ibu. Kita ingin menjadi orang yang kita inginkan dengan cara kita menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita percaya. Nah, kira-kira dari 3 motivasi ini, yang mana motivasi eksternal Bapak Ibu? 1 dan 2. Terima kasih Bu Kiki. Ya, jadi perilaku motivasi pertama, motivasi kedua itu adalah motivasi eksternal. Ya, jadi dari luar, bukan kita yang ingin melakukan, tapi kita termotivasi dari orang lain. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah motivasi nomor 3 internal. Oke, terima kasih Bu Esti. Nah, jadi yang ketiga itu motivasi internal ya. Kita termotivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, saya ingin kita sharing saja. Motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah? Kita lihat murid kita setiap hari ya Bapak Ibu ya. Nah, datang ke sekolah, ada yang terlambat, ada yang tepat waktu, ada yang pikir kelasnya rajin, ada yang tidak. Kira-kira pendapat Bapak Ibu, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah? Menghindari hukuman. Oke, apa tadi? Menghindari hukuman. Oke, yang pertama ya, jadi mungkin siswa kita itu datang ke sekolah itu untuk menghindari hukuman. Motivasinya hanya untuk menghindari hukuman. Ada pendapat lainnya Bapak Ibu? Silakan. Coba Pak Iqbal Ramadan. Oke, ada mungkin siswa kita yang ingin dipuji. Ya, ada seperti itu Ibu. Kita tidak bisa memungkiri motivasi orang lain ya. Mungkin ada siswa yang ingin dipuji temannya, datang ke kelas, pikir rajin. Mungkin dalam hatinya dia ingin dipuji, dihargai oleh kita ya. Nah, atau motivasi ketiga ada tidak Bapak Ibu kira-kira? Adakah siswa kita yang ingin menjadi seseorang yang pembelajar sepanjang hayat? Ada Bapak Ibu ya. Ya, dari sekian banyak siswa kita pasti ada yang ingin benar-benar belajar ke sekolah murni untuk menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini yang kita bahas yaitu 3 perilaku motivasi perilaku siswa. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, nah satu kasus lagi Bapak Ibu. Saya ingin kita berbagi lagi ya. Bisa dibaca Bapak yang paling Pak Iqbal Ramadan dari belakang nampak. Oke, nah
kita ada kasus Bapak Ibu. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Ya, benar ya, guru matematika. Oke. Nah, sehingga karena dia tidak menguasai, IPA banyak diam di kelas. Seperti itu biasa Bapak Ibu kan? Nah, ketika siswa tidak menguasai, siswa akan disuruh untuk berdiam diri. Nah, atau dia menggambar di buku pelajarannya. Relate kan Bapak Ibu kan kayak jajan di sekolah kita? Ya. Nah, kemudian pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Nah, ketika IPA itu gagal, seluruh temannya mentertawakan IPA. Nah, tapi Pak Seno membiarkan IPA ditertawakan oleh teman-temannya. Ya. Nah, kemudian Pak Seno minta IPA maju ke depan, berdiri depan kelas sambil menunjuk hidungnya sendiri. Nah, kelas jadi ribut, anak-anak tuh tertawa melihat IPA di kelas menunjuk hidungnya sendiri. Ya, Bapak Ibu. Apa kasusnya apa itu ya? Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu setuju terhadap tindakan Pak Seno terhadap IPA? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa Bapak Ibu? Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA itu apakah hukuman atau sebuah konsekuensi? Ada yang ingin memberikan pendapatnya Bapak Ibu? Jadi apakah Bapak Ibu setuju tadi ketika Pak Seno menyuruh IPA maju, menunjuk hidungnya sendiri di depan kelas, teman-temannya mentertawakannya? Oke, apa Pak Dendi? Tidak setuju. Boleh Pak Dendi duduk ke depan sambil menjelaskan ke depan. Pendapat saya pribadi, saya tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Seno kepada IPA. Kenapa kira-kira Pak? Karena itu bisa menyakiti perasaan IPA dan mempermalukannya di depan kelas. Oke. Terus, apakah itu sebuah hukuman atau konsekuensi dari yang Pak Seno lakukan? Menurut saya, tindakan Pak Seno dengan meminta IPA untuk maju ke depan dan menunjuk hidungnya itu adalah hukuman. Karena itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan IPA yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Oke, terima kasih. Tangan, Chris, Pak Sendi, kejauh. Oke. Nah, jadi menurut Pak Sendi, Pak bukan Pak Seno, Pak Dendi. Menurut Pak Dendi tidak setuju dengan tindakan dilakukan Pak Seno terhadap IPA. Kenapa? Karena Pak Seno menyakiti perasaan IPA. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian menurut Pak Dendi, Pak Seno itu memberikan sebuah hukuman karena yang dilakukan tidak sesuai dengan kesalahan yang IPA lakukan. Atau ada Bapak Ibu yang setuju dengan tindakan Pak Seno? Kemudian kita sepakat Bapak Ibu ya. Kita sepakat kita tidak setuju dengan yang Pak Seno lakukan. Kenapa? Betul tadi kata Pak Dendi. Karena tindakan kita menyakiti perasaan IPA. Mungkin IPA akan merasa rendah diri, malu, dan itu bisa terbawa sampai kapanpun. Mungkin IPA bisa menjadi trauma terhadap pelajaran matematika. Nah, akibatnya akan panjang Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apakah itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Oke, kita lihat apa bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya. Kemudian hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, berupa fisik ya, kita hukuman secara fisik kita bawa Ibu.
Jiwa badan ya. Oke. Nah, kita menghukum badannya. Nah, kemudian atau bisa melukai psikis anak, ya. Tadi itu yang Pak Seno lakukan, dia melukai psikisnya Iva, ya. Nah, melalui suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, yang kedua, konsekuensi. Apa bedanya dengan hukuman? Konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi ketika murid melakukan suatu kesalahan, nah, siswa akan dapat konsekuensi sesuai yang sudah disepakati bersama. Jadi dua arah Bapak Ibu ya. Kalau hukuman kan satu arah, hanya guru yang memberikan tanpa murid tahu. Nah, kalau konsekuensi guru memberikan dan murid tahu apa yang akan dia peroleh jika melanggar sesuatu. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Oke. Jadi kira-kira tadi yang Pak Seno lakukan dengan IPA itu hukuman tergantung konsekuensi ya Pak Ibu? Ya, hukuman Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu setuju dengan perlakuan Pak Seno? Oke, kita say no hukuman Bapak Ibu ya. Di pandangan kita jangan lagi kita memberi hukuman karena tidak baik bagi fisik maupun psikis murid. Nah, oke, saya tanya pendapat lagi Bapak Ibu. Ada 3. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Pertama dulu ya, apakah Bapak Ibu setuju pendapat bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang setuju apa tenang Bapak Ibu? Ada setuju ya? Oke. Berarti semuanya tidak setuju kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi kita sepakat Bapak Ibu. Jadi di pikiran kita bahwa hukuman itu memang tidak dapat mendisiplinkan anak. Kenapa? Karena kalau anak diberi hukuman malah menghindari. Oke. Terima kasih Bu Uci, good. Terima kasih. Nah, karena kalau kita berhukuman, anak itu akan semakin menjadi tidak ada efek jerah. Ya, kita setuju ya Pak Ibu ya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Seseorang yang mau menjawab silakan Ibu. Atau siapa yang setuju? Angkat tangan. Oke, Bu Ne. Karena itu adalah sangat bermanfaat bagi anak. Oke, jadi Bu Neng setuju ya bahwa memberi hukuman dengan membaca atau membersihkan sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Yang lainnya berarti tidak setuju Pak Ibu ya. Dan angkat tangan berarti tidak setuju. Oke, tadi Bu Neng setuju. Nah, yang lain berarti tidak setuju. Oke, Pak Deni Bu Neng. Yang tidak setuju coba Bu, Bapak Ibu, angkat tangan. Yang tidak setuju. Apa Bapak Ibu? Kita kan belajar. Kita di sini kita bukan guru Bapak Ibu. Kita sama belajar apakah ini benar atau ini salah dari pandangan kita masing-masing. Ya, tidak ada benar, tidak ada salah. Coba Bapak Ibu yang tidak setuju. Oke, Bu Rizky. Menurut saya, pemberian hukuman dengan hal yang positif itu saya kurang setuju karena apabila terus dilakukan dalam jangka waktu yang panjang itu akan membuat anak merasa dia melakukan sesuatu seperti membaca atau membersihkan halaman itu bukan karena kemauannya tetapi karena faktor eksternal, dan apabila tidak diberi hukuman mungkin dia akan lanjut ke
keadaannya yang tidak membersihkan halaman dan tidak membaca. Terima kasih Bu Rizky. Nah, jadi ada dua pendapat Bapak Ibu. Yang pertama Bu Neng setuju, ya, yang bahwa kalau kita berikan hukuman yang positif itu akan dapat meningkatkan sifat anak. Sedangkan Bu Rizky tidak setuju, karena dalam jangka panjang itu juga akan berakibat tidak baik bagi anak. Nah, kira-kira yang mana? Atau godanya betul loh ya? Ya, mungkin dalam jangka pendek anak akan disiplin ketika kita berikan hukuman yang positif. Nah, namun dalam jangka panjang itu akan berakibat tidak baik bagi anak. Jadi anak hanya akan termotivasi secara eksternal bahwa dia akan disuruh membaca atau membersihkan halaman kalau dia tidak melakukan sesuatu. Nah, mungkin jangka pendek itu baik, tapi jangka panjang tidak baik, Bapak Ibu. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sebelum menjawab ini, saya punya pertanyaan. Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah Bapak Ibu. Oke, katakan ya. Nah, sebutkan salah satu motivasi perilaku manusia. Yang tiga tadi itu, satu saja Bapak Ibu. Yang dapat jawab saya kasih hadiah. Ada tiga motivasi perilaku tadi Bapak Ibu ya kan? Yang Pak Heri tadi maju itu. Nah, coba sebutkan salah satu saja Bapak Ibu. Yang oke, Pak Denny. Menghindari hukuman. Menghindari hukuman. Oke, benar Bapak Ibu? Oke, tepuk dulu. Pak Denny silakan maju, saya beri hadiah. Kita kasih penghargaan. Terima kasih Pak Denny, jangan duduk dulu Pak Denny, saya mau nanya. Oke. Apa yang Pak Denny rasakan ketika dapat penghargaan dari saya? Ketika dapat penghargaan saya bahagia. Bahagia. Ya, kemudian bangga. Oke, jadi Bapak bangga dan bahagia. Nah, misalnya kalau saya memberikan pertanyaan ini tanpa hadiah, maukah Bapak punya pertanyaan dari saya? Pikir-pikir dulu. Oke, pikir-pikir dulu ya Pak Ibu ya. Terima kasih Pak Denny, tepuk tangan dulu. Nah, ini dari yang dapat penghargaan ya Pak Ibu ya. Saya mau nanya dengan yang tidak mendapat penghargaan, yang tak dapat hadiah dari saya. Kira-kira apa yang dirasakan? Kalau tidak tahu, apa yang Ibu rasakan ketika melihat Pak Denny dapat penghargaan? Kenapa saya tidak? Oke, Ibu Uci sedih ya? Oke, kecewa Bu Uci? Kecewa ya? Nah, begitu juga perasaan siswa ketika kita di kelas, kita beri temannya hadiah karena bisa menjawab pertanyaan. Temannya yang apa aja tapi bangga Bapak Ibu ya? Bangga, wah saya ini hebat ya, saya ini berprestasi. Nah, bagaimana perasaan teman yang terdapat? Kecewa ya Bu Uci? Nah, itu salah satu hal yang kita akan terima kalau kita memberikan penghargaan. Nah, dari itu kira-kira apakah Bapak Ibu setuju memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Oke, alasannya Pak Iqbal, Muhammad Iqbal. Tolong mikrofonnya. Karena kalau siswa diberi penghargaan, siswa akan merasa dihargai. Oke. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Nah, jadi menurut Pak Iqbal, siswa akan merasa dihargai Bapak Ibu ya. Sama seperti kita, kalau kita diberi penghargaan, kita akan merasa sangat dihargai. Ada yang tidak setuju? Silakan Bapak Ibu. Coba Pak Heri. Apakah Pak Heri tidak setuju? Saya sih sangat setuju. Okay. Karena bisa juga meningkatkan motivasi ke anak-anak lainnya. Kenapa saya tidak dapat seperti itu, sedangkan mereka dapat? Okay. Nah, itu salah satu motivasi untuk meningkatkan supaya mendapatkan penghargaan juga.
Oke. Terima kasih Pak Heri atas tanggapannya. Nah, jadi Pak Heri juga sama ya, sangat-sangat setuju bahwa penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi siswa. Yang tak setuju? Anybody yang tidak setuju? Tolong kasih pendapatnya. Oke, Bu Rizky. Saya tidak setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak karena seperti yang tadi Pak Randy dapatkan, itu hanya satu orang yang bahagia, yang lainnya adalah rasa iri dan rasa kecewa. Kemudian tadi ditanya lagi ya, apabila Pak Randy berhasil menjawab pertanyaan tapi tidak mendapat penghargaan, dia pikir-pikir dulu, berarti di situ ada istilah dihukum oleh penghargaan. Jadi saya tidak setuju. Good, terima kasih Bu Rizky. Nah, jadi ada dua versi ya, ada pendapat Pak Randy, Pak Heri, Pak Iqbal setuju, Bu Rizky tidak setuju. Nah, coba kita lihat bagaimana sebenarnya posisi penghargaan itu Bapak Ibu. Nah, nih menurut seorang Alfie Cohen ya, mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Mungkin pendapat kita penghargaan itu memotivasi, padahal sebenarnya penghargaan itu bukan untuk memberikan motivasi. Nah, atau bahasa kasarnya sebenarnya penghargaan itu sama dengan hukuman Bapak Ibu. Ya. Jadi penghargaan kita berikan itu sama dengan hukuman yang akan menghancurkan potensi peserta didik. Nah, nih, penghargaan itu efektif, benar Bapak, bisa meningkatkan, tetapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Ya, mungkin sekarang, tapi kalau kita akan berkali-kali terus-menerus, maka akan terjadi efek yang berbeda. Kemudian penghargaan itu menghukum, ya, menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Tadi contohnya Buji merasa terhukum, tidak terhukum dengan rasa iri, rasa kecewa. Ya, nah, kenapa dia bisa, saya tidak bisa? Saya bodoh kali. Nah, mungkin seperti itu ya. Itu menghukum diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman itu adalah sebuah hal yang sama. Karena kita mencoba mengendalikan perilaku siswa. Jadi itu motivasi eksternal, bukan dari siswa itu sendiri. Pertanyaan saya, bolehkah kita sekali-sekali memberikan penghargaan? Boleh tidak? Boleh. Penghargaan itu bisa kita lakukan jika kita fokus pada prosesnya, Bapak Ibu, bukan pada hasilnya, ya. Ataupun kita melakukannya sekelas, jangan hanya per individu. Atau kita memberikannya di lain kesempatan, bukan di depan orang lain, bisa seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi solusi dari hukuman itu motivasi eksternal, konsekuensi motivasi eksternal, penghargaan motivasi eksternal. Nah, ini ada suatu pendekatan yang bisa kita gunakan supaya timbul motivasi internal siswa yang disebut dengan restitusi. Nah, ini ilmu yang saya dapatkan di kegiatan guru tunggal Bapak Ibu, dan ini baru saya peroleh dan saya pikir sangat bermanfaat bagi kita seorang pendidik. Apa itu restitusi? Yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, untuk restitusi kita akan bahas di belakang Bapak Ibu. Ini pembukaan saja yang restitusi. Oke. Berikutnya yaitu keyakinan kelas. Ya. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kata keyakinan kelas? Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Atau ini asing bagi kita? Asing ya. Nah, kalau di sekolah kita hanya mendengar kata apa supaya siswa disiplin? Peraturan, ya Bapak Ibu. Nah, kita asing dengan keyakinan kelas, tapi kita tidak asing dengan kata peraturan.
Nah, sebenarnya hal yang baik dan bukan itu adalah kita membuat sebuah keyakinan kelas. Tetapi di kita menggunakan sebuah peraturan. Mengapa tidak peraturan saja, Bapak Ibu? Mengapa kita harus membuat suatu keyakinan kelas? Ya, nah, mengapa tidak peraturan saja di sekolah ini? Kenapa kita harus perlu keyakinan kelas? Kita sudah punya peraturan. Apa contoh peraturan di sekolah kita? Datang ke waktu. Apalagi Bapak Ibu? Terima kasih, tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi Bu Hesti? Peraturan di sekolah kita. Ikut kelas, oke. Bagus Pak. Dilarang rokok, ya. Jelema banget gitu Pak. Dilarang rokok itu, ya. Nah, itu adalah sebagian peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, mengapa bukan peraturan saja di sekolah ini? Kenapa kita harus membuat sebuah keyakinan kelas, Bapak Ibu? Apa itu keyakinan kelas? Nah, nih keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, tadi kita sudah membahas di depan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi salah satunya apa ya? Nilai kebajikan universal yang kita bahas, Bapak Ibu? Mandiri. Kemudian ada profil belajar Pancasila. Nah, jadi itu adalah suatu keyakinan, ya. Nah, kenapa keyakinan? Kita peraturan. Nih alasannya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Paham Ibu? Peraturan tertulis tanpa makna. Coba kita lihat kata tertib kita. Kita tulis di mana Bapak Ibu? Di papan pengumuman. Pernahkah bisa kita membacanya Bapak Ibu? Tidak. Ya, hanya kita yang berkeluar-keluar. Jangan buang sampah sembarangan. Pernahkah kita membuatnya bersama siswa Bapak Ibu peraturan itu? Tidak. Mereka datang ke sekolah kelas 7 masuk belum udah ada peraturannya. Nah, sekarang apakah mereka bisa menjalankannya kalau mereka tidak meyakini itu? Enggak Bapak Ibu ya. Sama seperti kita. Kalau kita nggak yakin akan sesuatu, bisakah kita menjalaninya Bapak Ibu? Tidak. Nah, jadi kita perlu melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Nah, jadi bukan hanya peraturan. Jadi sebuah peraturan itu kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya? Ini dokumentasi saya Bapak Ibu. Ini kemarin saya membuat keyakinan kelas di kelas 8A. Nah, adapun langkah yang saya lakukan adalah pertama, saya meminta siswa untuk menuliskan peraturan kelas dulu. Peraturan apa yang mereka ketahui. Ya. Nah, biasanya kalau peraturan itu kan kita menggunakan kalimat negatif ya Bapak Ibu ya. Dilarang merokok. Baik, dilarang buang sampah sembarangan. Ya. Apalagi yang dilarang. Tidak boleh membuli. Itu kalimat negatif Bapak Ibu ya. Nah, kalau sesuatu yang negatif, apakah enak Bapak Ibu untuk didengar? Tidak, ya, dan pasti tidak. Nah, kemudian setelah mereka menuliskan peraturan itu, saya ajak siswa untuk membuat kalimat positif. Jadi dari kalimat negatif tadi yang mereka buat, mereka ubah menjadi sebuah kalimat positif. Misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa kalimat positifnya Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Ada kalimat lain? Jagalah kebersihan. Oke, terima kasih Bu Ici, Bu Reski. Ya. Misalnya lagi, tidak boleh membuli. Kira-kira apa kalimat positifnya Bapak Ibu? Saling menghormati. Saling menghormati, saling menghargai, ya Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah mereka membuat kalimat positif, kemudian saya ajak kalimat positif ini kita ganti dengan keyakinan, nilai kebajikan yang akan mereka yakini. Misalnya tadi,
tidak boleh membuli. Jadi siswa harus saling menghormati. Nah, kira-kira nilai apa yang ada di situ, Bapak Ibu? Nilai menghargai. Jadi nilai saling menghargai. Atau misalnya wajib menggunakan helm. Ya, untuk apa Bapak Ibu? Nah, mungkin peraturannya adalah wajib menggunakan helm, tapi nilai yang ini adalah untuk keselamatan. Nah, lebih enak mana kira-kira Bapak Ibu? Peraturan atau keyakinan? Keyakinan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau peraturan itu lebih memaksa seperti itu. Nah, kalau keyakinan itu keluar dari diri kita sendiri ya. Nah, kemudian setelah mereka memperhatikan kelas, nah ini hasilnya keyakinan kelas yang telah kami sepakati di kelas 8A, yaitu keyakinan berupa kepatuhan, nah, kesehatan, menghargai, tanggung jawab, keselamatan dan kesepahaman. Nah, keyakinan kelas ini bisa kita tempel Bapak Ibu di kelas mereka. Nah, jadi supaya nanti ketika terjadi suatu kesalahan atau pelanggaran, kita bisa mengembalikan anak ke keyakinan ini. Jadi bukan ke peraturan, tapi ke sebuah keyakinan yang sudah mereka yakini dan sepakati bersama. Begitu Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Sudah panas atau sudah bosan Bapak Ibu? Bosan Bapak Ibu? Oke. Semangat ya? Oke. Demi siapa Bapak Ibu? Demi siapa? Demi anak bangsa. Oke, good. Demi anak bangsa. Kenapa demi anak bangsa? Tujuan kita adalah kita sekarang ini pendidik, jadi tujuan kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Nah, baru selesai Bapak Ibu, harus semangat ya. Oke. Lanjut nih, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita manusia Bapak Ibu? Ada kebutuhan? Apa kebutuhan Bapak Ibu? Makan, minum, berkeluarga, tempat tinggal, piknik, healing. Apalagi Pak Ibu? Kebutuhan apa? Bermain. Atau dicintai kucing? Kebutuhan bukan apa Ibu? Dicintai orang? Kebutuhan ya. Nah, kebutuhan apa lagi? Saya ini hebat Bapak Ibu. Misalnya, kebutuhan apa Ibu? Diakui, penguasaan ya. Nah, jadi kita manusia dasarnya punya 5 kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, tapi sebelum bahas itu ada yang perlu kita diskusikan lagi. Nih, ini terjadi di SD Pelita Hati, Bapak Ibu. Nah, ada wali kelasnya namanya Ibu Ambar. Di kelas itu ada salah satu siswa namanya Doni. Doni itu sering membuat ulah, yaitu sering meminta bekal makan siang teman dengan paksa. Ya. Pernah kejadian seperti kita Bapak Ibu seperti ini? Pernah ya, ada murid kita yang membawa bekal, meminta paksa bekal temannya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, kata Buci, terima kasih Buci Bu Reski. Doni tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, dari ini kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dilengkapi atau dibutuhkan oleh Doni Bapak Ibu? Doni sering mengambil bekal makan siang temannya dan paksa. Kira-kira kebutuhan apa? Kebutuhan makanan. Kebutuhan akan makan. Jadi Doni akan memenuhi kebutuhan itu karena dia tidak punya, dia memaksa temannya untuk memenuhi kebutuhan makannya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari tadi satu yang sudah kita bahas, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang paling kecil tapi urgen Bapak Ibu, bertahan hidup. Nah, kalau makan, minum itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Kalau kita tidak makan, tidak minum, tidak bertahan hidup. Nah, jadi kita harus memenuhi ini dulu, kebutuhan bertahan hidup dengan makan, minum, tempat tinggal dan lain sebagainya ya, harus dipenuhi. Nah, kalau tidak terpenuhi, maka akan terjadi
sesuatu cara untuk melakukan pemenuhan itu. Yang kedua, pemenuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, misalnya di rumah kita pasti ingin merasa disayangi, dicintai. Di sekolah siswa kita juga ingin merasa disayangi oleh kita, dicintai oleh teman-temannya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kesenangan tadi yang kata Pak Dendi, kita perlu healing, ya. Setiap orang pasti butuh kesenangan, Bapak Ibu ya, memenuhi kesenangannya dengan berbagai cara. Kemudian kebebasan. Nah, kira-kira contohnya apa ini ya? Kebebasan. Bermain, oke, terima kasih Pak Dendi. Nah, kebutuhan akan bermain, merasa bebas ya. Nah, yang terakhir kekuasaan atau kebisaan. Jadi seseorang itu ingin menunjukkan bahwa dia juga kompeten. Seseorang juga ingin menunjukkan bahwa dia mampu, dia bisa di depan teman-temannya. Nah, semua ini harus terpenuhi Bapak Ibu. Kalau tidak terpenuhi maka akan terjadi tindakan yang dilakukan baik itu baik atau buruk untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Tadi seperti yang dilakukan oleh Doni, ya, dia ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup, ya. Nah, dengan cara memaksa temannya memberikan bekal. Jadi setiap kita pasti memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Oke, nah ini yang harus kita percaya Bapak Ibu. Kita camkan di otak kita bahwa murid itu dalam berperilaku pasti memiliki tujuan, ya. Tujuan berapa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mungkin ketika mereka tidur di kelas, atau mungkin ketika mereka berkelahi, itu adalah salah satu cara mereka untuk menyatakan, ya, bahwa mereka membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, ya. Jadi kalau mereka tidur di kelas, mungkin dia merasa kurang disayangi oleh guru, ya. Ataupun mungkin dia ingin kurang senang ketika pelajaran itu berlangsung. Nah, itu adalah salah satu tujuan, ya. Jadi setiap tindakan siswa kita ada tujuan di balik itu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, nah lanjut Bapak Ibu. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Oke, ini posisi kita sebagai seorang guru. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya mau bertanya dulu. Kenapa kita tanya Bapak Ibu ya? Tidak masalah kan? Oke. Nah, kira-kira kalau Ibu Uci memposisikan Ibu sebagai guru sebagai apa? Kalau saya lebih ke teman. Teman, oke. Jadi Bu Uci menganggap posisi teman ketua siswa ya, Bu Uci ya. Oke. Yang ada yang lain Bapak Ibu? Bapak Ibu, mungkin Bapak? Coba Pak Ibu Ramadan ya, pasangan Bu Uci. Lebih ke orang tua. Lebih ke orang tua. Oke, Bapak memposisikan Bapak sebagai orang tua di sekolah. Wah, sungguh bijaksana dan sungguh hebat Bapak. Nah, sebagai ayah yang baik bagi anak-anak di sekolah, beruntungnya Bu Uci seperti itu. Oke, ada apa lainnya? Ibu-ibu mungkin kira-kira ibu memposisikan Ibu sebagai apa kepada siswa? Bu Herianti juga. Sama seperti orang tua. Oke, memposisikan diri sebagai orang tua ya. Nah, itu anggapan kita Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat kita ada di posisi kontrol mana. Tadi Uci sebagai teman, Pak Iqbal dan Bu Herianti sebagai orang tua. Oke, nah jadi ada 5 posisi kontrol yang biasa guru lakukan ke siswa. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, tadi Uci ini maksudnya teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, Nah, ini posisi kita Bapak Ibu di sekolah ketika kita menghadapi siswa, ya. Yang pertama, penghukum. Dari namanya penghukum,
berarti kita memberikan hukuman. Nah, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita memposisikan siswa kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, Bapak Ibu. Tanpa kita tanya alasannya apa, langsung kita berikan dia hukuman. Setuju Bapak Ibu dengan seperti itu? Tidak, Bapak Ibu ya. Kenapa tidak? Nah, ini jangka panjangnya Bapak Ibu, ketika kita memberikan hukuman fisik, apalagi verbal, ya. Nah, verbal itu, kejahatan verbal itu akan lebih memendam di hati anak daripada kita memberi hukuman fisik. Ya. Kita berkata-kata kasar itu lebih membekas lama di hati anak daripada hukuman fisik. Nah, seseorang anak mungkin akan dendam kepada gurunya. Nah, semoga kita bukan seorang penghukum, Bapak Ibu. Tapi mohon ingatkan saya juga, kadang kita lalai ya. Kadang sebagai manusia kita apa? Nah, jadi kita sama-sama belajar, Bapak Ibu ya. Bukan saya yang paling banyak enggak, tapi sama-sama belajar supaya tidak menjadi posisi penghukum di sini. Ya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, itu saya biasanya. Gimana kira-kira membuat orang merasa bersalah? Kita berbicara lembut, gimana? Tapi nyusup di hati mereka. Apa kira-kira Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Pernah Bapak Ibu posisi ini merasa bersalah? Pernah ya Bapak Ibu? Nah, bagaimana rasanya ketika kita di posisi orang yang merasa bersalah? Tidak enak, sakit hati, gesek apa ya? Merasa malu ya, merasa malu ya. Nah, bayangkan kita di posisi orang merasa bersalah, ya sakit kan? Sakit Bu, Pak. Nah, tapi kita sekarang menjadi orang yang membuat orang itu merasa bersalah. Kira-kira baik Bapak Ibu? Tidak ya. Nah, misalnya siswa terlambat, terlambat terus. Tak kasihan kan ibu tuh. Kalau ibu kena marah, membuat terlambat pakai maaf ya, pakai maksud saya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu misalnya ya. Nah, jadi seorang anak itu akan merasa bersalah. Nah, ini juga tidak baik bagi kejiwaan bagi siswa kita ya, bagi diri peserta ibu. Nah, ini yang ketiga, teman tadi Uji memposisikan diri sebagai teman kepada murid-muridnya. Nah, posisi ini tidak menyakiti. Nah, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Apa itu persuasi Bapak Ibu? Ajakannya, pendekatan Bapak Ibu ya. Nah, dari heart to heart artinya. Nah, dari heart to heart. Oke, mungkin pada suatu skala ini efektif Bapak Ibu, efektif. Tetapi mungkin ada saat siswa lain yang mungkin tidak bisa menghargai guru, maka ini akan menjadi tidak efektif. Nah, itu yang ketiga Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa memposisikan diri sebagai teman, tetapi lihat dulu bagaimana kondisinya ya. Yang keempat, sebagai pemantau atau monitor. Nah, kita kayak CCTV. Kalau sudah CCTV, nah, guru dianggap sebagai CCTV-nya murid. Nah, maksudnya di sini bukan CCTV yang udah jam mengawasi Bapak Ibu. Nah, tapi kita ketika siswa melakukan kesalahan, kita akan memberikan konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Jadi setiap ada kesalahan langsung konsekuensi. Kamu terlambat 10 menit atau di pelajaran PJOK terlambat 10 menit misalnya. Coba keliling lapangan 10 kali. Nah, konsekuensi misalnya seperti itu ya. Nah, jadi itu posisi kontrol yang keempat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu. Nah, ini adalah posisi yang kita impikan dan semestinya kita berada di posisi ini, yaitu posisi manajer. Kalau manajer Bapak Ibu, kalau manajer dari sebuah perusahaan bagaimana? Mengawasi, ya, memantau semua anak buahnya ya. Nah, tetapi posisi manajer itu tidak seperti itu. Nih, manajer itu adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Jadi ketika murid itu bersalah, melakukan suatu kesalahan, kita tidak harus menghukum, tapi kita tanya dulu alasannya, mengapa seperti itu. Kemudian kita minta murid untuk menemukan apa solusi dari permasalahan yang ia lakukan. Jadi dari 5 ini kira-kira kita akan ada di mana Bapak Ibu? 1, setuju? Posisi 1? Tidak. Posisi 2? Tidak. Posisi 3? Tidak. 4? Yang baik adalah oke. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi posisi control manager ya. Mungkin kita akan belajar saling mengingatkan Bapak Ibu. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna ya. Kadang kita sebagai manusia, kayak guru juga, kadang apa ya, lupa. Jadi ketika terjadi posisi seperti ini, kita saling mengingatkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Nah, pada posisi apakah kita? Silakan kita jawab bersama dalam hati kita. Hari ini pada posisi apakah saya? Ada apa jawabannya? Nah, mari kita ubah posisi itu menjadi posisi yang kelima tadi. Oke, terakhir ya Oke. Nah, nggak asing ya dengan gambar ini? Nggak asing gambar ibu. Ini gambar apa ini? Ini gambar apa gambar ibu? Siswa datang terlambat. Ya. Nah, ini ibu nggak asing. Apa ini? Ada siswa itu dalam kelas. Nah, gurunya berekspresi gambar ibu. Oke, dengarkan itu juga kita Bapak Ibu ya. Nah, terakhir ini kira-kira apa Ibu? Siswa ngobrol ya. Nah, mengerjakan PR di kelas sama-sama ya. Nah, ketika siswa kita melakukan ini, biasanya apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Apa Bu Eci? Hukuman. Kira-kira hukuman apa yang biasa kita beri Bapak Ibu? Mengetahui. Apalagi biasanya berjemur ya. Oke, nah coba kita lihat. Nah, nih solusinya ya. Biasanya ini solusi yang kita berikan ya. Kita beranggapan bahwa hukuman fisik itu merupakan win solution bagi siswa. Solusi yang paling baik bagi siswa adalah memberikan hukuman supaya siswa kita jerah. Contohnya ya Bapak Ibu, kita apakan mereka? Kita suruh push up. Saya tersinggung Bapak Ibu. Yang kedua, kita suruh apa Bapak Ibu? Jadi sebelum saya dapat ilmu ini, ilmu mengenai restitusi, saya lah guru yang seperti ini Bapak Ibu. Saya guru seperti ini, pernah masuk sekolah seperti ini. Supaya apa? Saya berharap mereka dapatkan efek jerah. Ya. Tapi apakah mereka jerah? Iya. Mereka tidak seperti lagu Agnes Monica yang jerah Bapak Ibu. Mereka tidak pernah jerah. Nah, nih hukuman fisik itu yang berulang yang kita berikan itu bukan buat siswa jerah, tapi membuat siswa lebih keras dan tidak mau diatur. Setuju Bapak Ibu? Iya apa ya? Iya Bapak Ibu. Nah, sekali mungkin oke, mereka patuh. Daerah. Setelah itu tidak berulang kembali. Berulang kali masih patuh. Berulang-ulang kali mereka akan tidak akan mengikuti apa yang kita mau. Mereka akan bilang, Ibu, pasti hukumannya itu lagi. Pasti hukumannya pusat. Pasti hukumannya berdiri di kelas. Ya Bapak Ibu kan? Nah, jadi bagaimana kira-kira solusinya? Apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak melakukan seperti ini? Nah, disinilah ada ilmunya Bapak Ibu. Ada namanya segitiga restitusi. Pernah mendengar Bapak Ibu? Tidak ya. Nah, sama. Saya baru ikut CGT, tahu apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas
dan menumbuhkan budaya positif. Nah, bagaimana caranya? Segitiga restitusi ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Ya. Nah, dengan cara apa? Nah, kita bisa mengatakan kepada siswa, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Sama seperti kita, Bapak Ibu, pernah berbuat salah. Nah, kemudian langkah kedua, kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya alasan apa yang mereka punya ketika melakukan kesalahan. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mengatasinya? Nah, baru yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang kita sepakati di kelas atau di sekolah. Nah, kemudian kita beri gambaran bayangan tentang kelas yang ideal. Kira-kira ada gambaran Bapak Ibu dari penyampaian saya? Nah, kalau tidak ada, kita nonton video. Mungkin kalau secara visual, secara auditori tidak, kita nonton video. Oke. Ini video segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bu Najmi Laila Sari. Saya ambil untuk kita lihat sama-sama. Ya. Ya. Indra, Ibu dengar dari guru tiket, Indra ada masalah. Iya Bu. Ada yang bisa dibantu? Indra beberapa hari ini sering berangkat ke sekolah. Indra datangnya jam berapa? Indra datangnya jam 7 pagi. Indra tahu kapan sekolah? Datang pagi. Ya, jam berapa? Jam 7.30, di mana sebelum itu harus ada di kelas. Kenapa Indra mau ke sana? Karena beberapa malam ini ada piala dunia Bu. Jadi saya nonton bolanya sampai ke malam. Jadi selama semuanya ya? Boleh sih sebenarnya ya, kalau Indra mempunyai hobi nonton bola boleh. Tapi Indra juga harus ingat, Indra punya kewajiban terhadap sekolah. Indra bersedia untuk merubahnya? Setuju. Kalau Indra bersedia, bagaimana cara yang kita lakukan? Tidur lebih awal Bu. Setelah itu, Sama memasak alarm sebelum kita tidur. oke, ya, Indra mau tidur lebih awal ya. Dan Indra memasak alarm. Kalau seandainya kita ketiduran, bagaimana? Minta orang tua kita supaya dibangunkan lebih awal. Jadi Indra bersedia berubahnya dengan cara tidur lebih awal, memasang alarm, dan minta tolong orang tua untuk membangunkan. Oke, sekarang kira-kira ada lagi yang perlu Indra lakukan agar tidak terlambat dari sekolah? Tidak ada. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sekarang kita boleh menunjukkan. Terima kasih. Jangan kata lagi ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh segitiga restitusi yang dilakukan. Jadi tanpa hukuman, tanpa konsekuensi. Jadi cara itu dilakukan untuk siswa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dia alami. Nah, jadi kita sebagai pendidik mungkin semestinya ya kita mulai menerapkan segitiga restitusi. Nah, saya kira sampai di sini selesai Bapak Ibu penjelasan dari saya mengenai budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Yang pertama kita membentuk paradigma kita mengenai teori paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian kita memaknai disiplin itu bukan sebuah peraturan Bapak Ibu. Kemudian kita bisa membuat keyakinan kelas untuk
memenuhi atau untuk mencapai suatu nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita tahu di mana posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan kita tahu kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh murid. Nah, jadi setiap murid itu memiliki tujuan dalam perilakunya. Nah, ketika ada masalah, kita gunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Mungkin ini terkesan lembek, Bapak Ibu, ya, terkesan lembek. Tetapi dalam jangka panjang ini akan dapat menimbulkan motivasi internal siswa. Ya. Kita ubah anggapan bahwa menghukum itu yang paling baik. Kita ubah, ya. Bukan ibu menang kamu kalah, tapi ibu menang kamu siswa juga menang. Itu paradigmanya, Bapak Ibu, ya. Nah, caranya ketika terjadi kesalahan kita lakukan segitiga restitusi. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya menggurui, kita sama-sama belajar, saya belajar, semuanya juga belajar. Ya, demi apa Bapak Ibu? Demi tujuan anak bangsa kita, demi pembentukan karakter anak bangsa. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf kalau terjadi kesalahan kata ataupun kesalahan tingkah laku. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.